Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening pemirsa dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Wisnu Pramudiwibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Wisnu. Ya, selamat pagi Mas Pras. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih juga atas waktu yang sudah Anda berikan. Ini menarik kalau kita cermati pergerakan market akan seperti apa di tengah sentimen di Amerika Serikat dan juga sejumlah negara lainnya yang sedang berjibaku kembali ya mengatasi kembali merebaknya pandemi COVID-19 di sejumlah negara, bahkan lockdown pengetatan kembali akan diberlakukan di sejumlah negara dan negara-negara bagian khususnya di Amerika Serikat. Akankah ini menjadi sentimen yang akan menekan indeks hari ini mengingat IHSG kemarin masih bertahan naik di atas 1%, sudah menyentuh kembali level 6 ribuan. Menurut Anda bagaimana? Sementara Amerika Serikat sendiri akhirnya juga mengikuti sejumlah negara lain dalam menerapkan kondisi darurat nih untuk penggunaan vaksin COVID-19-nya. Ya, kalau dari kami melihat untuk hari ini ya, untuk hari ini tuh kami melihat ada ruang untuk terjadinya koreksi ya, terutama karena memang kemarin itu indeksnya sudah naik cukup tinggi gitu. Jadi di domestik juga sebenarnya ada kekhawatiran adanya PSBB yang akan cenderung lebih diperketat gitu ya. Cuman itu sebenarnya risikonya kecil sebenarnya ya untuk akan diketatkan seperti kayak di di Februari yang lalu gitu ya, Februari Maret gitu. Cuman kalau dari jangka pendek kami melihat hari ini ada ruang gitu ya untuk terjadi koreksi gitu. Betul, karena kalau kita lihat dalam pergerakan 1 bulan saja untuk indeks harga saham gabungan ini naiknya luar biasa sekali ya, di level-level 5.400-an meningkat sampai dengan level 6.000. Memang kalau banyak orang bilang sih ataupun analis juga sempat menyatakan indeks ini sudah cukup tinggi kenaikannya, tapi sebenarnya ruang untuk kenaikan dari IHSG masih terbuka lebar ini. Mas Wisnu, bagaimana dengan sentimen-sentimen yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya begitu kaitannya dengan COVID-19, penggunaan vaksin, kemudian tadi ada instruksi dari pemerintah kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memperketat kembali begitu PSBB di wilayah DKI Jakarta. Ya, kami melihat itu sebagai elaborasi sentimen yang ada di market ya. Memang jangka pendek akan koreksi, cuman kami melihat hingga akhir tahun itu window dressing itu masih akan terjadi gitu ya. Kami melihat ruangnya benar masih terbuka lebar. Kami expect waktu itu hingga akhir tahun itu indeks itu sebenarnya di 5.800 yang mana saat ini sebenarnya sudah di atas ekspektasi kami gitu ya. Kami melihat memang kalau kita bandingin bursa efek Indonesia gitu ya, atau bursa yang ada di Indonesia dengan bursa ASEAN itu sebenarnya kita cukup tertinggal ya, terutama misalkan dari Malaysia itu kita masih tertinggal. Jadi kami melihat masih akan ada peluang gitu ya, kenaikan koreksi jangka pendek pasti akan terjadi. Cuman untuk hingga akhir tahun itu kita masih akan ada potensi upside gitu. Oke, berarti memang masih ada peluang koreksi dulu berarti untuk pergerakan indeks karena sudah menyentuh level 6.000, adanya tadi mungkin sentimen yang akan menekan pasar, adanya penerapan PSBB kembali begitu. Ini berarti bisa dikatakan rem darurat akan coba ditarik kembali begitu untuk menyikapi masifnya perkembangan dari kasus positif yang terjadi belakangan ini begitu ya, Mas Wisnu. Tapi kalau kita lihat bagaimana strategi bagi investor sendiri dalam menyikapi perdagangan hari ini, tentu mereka yang sudah cuan dalam beberapa pekan terakhir begitu, apakah juga siap-siap kita ambil untung saja atau masih ada peluang di hold? Seperti yang Anda bilang juga, di atas 6.000 ini masih tetap terbuka loh untuk pergerakan indeks sampai dengan akhir tahun. Ya, saya kira itu tergantung strateginya ya. Kalau tipikal swing saya pikir bisa hold ya, tapi kalau yang lebih jangka pendek lagi, ketika dia sudah sentuh level-level resisten yang cukup tinggi yang kita melihat sudah cukup rawan untuk koreksi, saya pikir bisa lakukan take profit gitu. Jadi memang kembali lagi ke tipikal investor yang tadi, apakah tipikal trader gitu ya, ataukah yang cenderung swing ataukah long term. Kalau kita melihat kan masih ada peluang juga untuk January effect gitu ya untuk 2021. Jadi sebenarnya kalau mau akan di hold, saya pikir itu bisa jadi opportunity untuk mengoptimalkan profit yang sudah dipunya gitu ya. Jadi tergantung strateginya kalau kita melihat gitu ya, Mas Pas. Ya, tapi momentumnya masih ada ini. Kita tahu adanya aksi window dressing di bulan Desember, kemudian berlanjut hingga Januari efek di tahun depan. Ini dengan adanya pandemi, apakah itu benar-benar dimanfaatkan oleh perusahaan dan tentu juga ini menjadi buruan akhirnya bagi investor? Ya, saya kira itu akan jadi salah satu momentum ya, karena kami melihat
bahwa kalau di di indeks atau bursa saham itu dia itu kan future ya, dia melihatnya ke depan. Kita tahu bursa itu kan sebenarnya kan kita ngalami resesi itu kan baru confirm itu kan di kuartal ketiga. Tapi indeksnya sudah jatuh di Maret, itu sudah dalam-dalamnya gitu ya, Maret itu. Jadi kami melihat market itu melihat ke depan gitu ya, di 2021 itu mereka akan expect bahwa ekonomi akan lebih baik. Memang belum pulih total, tapi akan lebih baik. Jadi peluang untuk potensial return gitu ya di 2021 gitu. Belum lama kemarin JP Morgan expect bahwa ISG akan di level 6.800 gitu ya. Jadi kami juga melihat ini memang masuk akal juga gitu, melihat capital inflow di emerging market tuh 2021 masih akan terbuka lebar gitu ya. Oke. Itu berarti optimisme yang tengah dibangun untuk menghadapi tahun depan begitu ya.